Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang saya tadini, pengasuh Pondok Pesantren Subulul Huda Kembang Sawit. Yang saya hormati, jajaran Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Subulul Huda Kembang Sawit, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, al-kalamu yang fudu malatan fuduhul ibar. Kalau ucapan itu bisa sangat tajam, setajam silet. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan ini beliau sosoknya. Punten kang abdi nyoreng akan anjing masih tinggal norak kan ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus beliau sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla huwa rabbuna al-qaim ar-rahman allama al-quran khalaqal insana 'allamahu bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah. Selami samudra Subulul Huda ini dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Kami akan lagi voice kami in haribuan. Selami samudra Subulul Huda ini dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Tidak sedikit seorang guru dia berbisik kepada telinga sang santri sambil mengatakan, "Nah, ibu ini belum bisa sholat sempurna." Tidak sedikit seorang ustadzah, orang tua santri di gerbang Subulul Huda
detik-detik dia masuk ke alam semuluda, orang tuanya dia mengatakan, nah, ayahmu ini belum bisa menyapa Baitullah dan belum bisa jadi sempurna. Masuklah kau ke alam semuluda ini dengan kafah. Maka suatu saat sampai hebat ini akan dibanggakan oleh orang tuanya. Karena hari ini ruhul mu'allim, ruhul mudarris, ruh subul muda akan kita bawa berselancar didengarkan oleh ribuan orang di luar sana. Karena hari ini kami bersama tim ketika Gus Muti mengatakan Bismillah tanggal 7 pagi hadir bersama Anda, ternyata qadarullah azza wa jalla banyak yang cemburu dengan Chandra. Aku suka kali kalau ibu guruku sudah manggil dengan 3 kata tiap pagi. Apa sayang? Ibu guru cuma manggil kayak gini aja, aku suka Pak Chandra. Nah, sini sayang. Dia memanggil dengan kaulah lainnya. Nah, bahasa tubuhnya penuh dengan cinta. Nah, sini sayang. Sorotan matanya penuh dengan cinta. Anak itu dia mengatakan, saya pun menerimanya dengan cinta. Hanya 3 kata. Guru itu dia merangkum formula kalam, qaulan jadidan, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, qaulan karimah, mulia kata-katanya. Ruhul mu'allim, ruh seorang guru, itu yang dihidupkan di peserta detik hari ini. Maka ketika kami tanya, are you ready? Nah, ini ada itu kan. Katanya di seluruh dunia ini jago-jago bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris versi Madiun juga nggak apa-apa. Ketika kami kan coba ya, 7 bulan yang lalu, ada di sini bukan di sini saya. Ini di situ. Di aula atas semuanya fokus ke depan. 2 jam udah, mereka fokus ke depan, luar sedikit ada yang ngantuk. Mereka takut disuruh maju ke depan. Ada yang baca ayat kursi. Anda mendekat sebentar aja suka terpukul. Kalau Anda bertanya, kenapa bicara bisa kayak gitu? The power of teacher. Kalau Anda duduk sampai Gus Muti di sini terus, and then I speak like this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kan materinya motivasi. Jadi nanti intinya judulnya ada di belakang, itu bisa dilihat. Intinya gimana ya? Nanti cari aja di Google ya. Kalau saya bicara kayak gitu pasti ada mengatakan ini orang niat apa enggak bicaranya. Please my people, ketika kami tanya are you ready, jawabannya harus sama seperti teman-teman 7 bulan yang lalu. Jawabannya adalah yes sir. Kita mulai, are you ready? Yes sir. Yes sirnya versi kebangsawan juga apa? Are you ready? Yes sir. Para guru yang baru bertemu dengan saya hari ini pasti bertanya-tanya, Anda ini siapa sebenarnya? Guru yang alim dan soleh. Kenapa kami katakan alim soleh? Guru yang profesional udah banyak di negeri ini. Guru yang jago RPP udah banyak di negeri ini. Guru yang jago kurikulum Merdeka pula udah banyak di negeri ini. Tapi yang didukung dari alam semua udah salah satunya adalah ketika mereka katakan teriak Ustaz, ya Allah, aku punya guru ya Allah. Aku berbisik di bumi sebelum huda ini ya Allah. Jika sujudku ini kau terima ya Allah, inna khairul mustaqab. Aku menghadap kepadamu ya Allah. Terima sujudku, berikan pahala untuk guru-guru ya Allah. Tangan-tangan yang mereka inilah menjadi pahlawan menyusul Allah Azza wa Jalla. Karena kalimat itu kami kirim sejak 30 tahun silam. Terus Anda tanya lagi, Babi Chandra katanya Babi sebagai MC kenegaraan di Istana Negara. Yes. Ini juga kan saya MC kepada istri kepada cinta. Mohon dengan hormat. Bisa tak ada buatan kopi untukku? Wah. Istri anak bilang, waktu di tempat kami persilakan. Terus gini nih ngobrol sebelum udah ya, bikin relax dulu kan.
Kalau sudah ke Trans TV, pasti ke sampingnya apa? Saya setuju. Bapak Ibu guru, sebelum Anda pagi-pagi menuju ke Subul Huda, pasti ada disuguhkan segmen eksklusif sebelum matahari terbit. Ini aja. Saudara, dan Anda pasti pernah mendengar ada tayangan ini, Bapak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerja itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari hasanah Rasulnya. Kami mengucapkan selamat memberikan ibadah puasa. Mendengar suara itu, Anda sudah mulai terbuka lagi. Oh, oke, ini makhluk yang bicara. Itu namanya apa lah? Jangan terbalik, Pak. Bukan over voice. Namanya apa kan? Terakhir, gabung dengan dunia dabi. Dunia dabi adalah komunitas film, dan kita ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Itu anak TK baru ngomong gitu aja, langsung wah iya. Nabi Ibrahim punya musuh yang namanya Raja Namrud. Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, jangan anak TK, Anda aja fokus banget di sini. Kalau mengatakan, bisa ya Pak Biar, dan good teacher. Guru yang mengesankan adalah guru yang dia membuat talent itu adalah media pembelajaran interaktif yang buat anak itu menyenangkan. Tepuk tangan untuk seluruh dari kita. Setelah kita mulai berikutnya. Ketika ada tulisan bergerak atau tertinggal, maka jawaban dari Subul Huda apa? Bergerak atau tertinggal? Karena Subul Huda dari masa ke masa terus bergerak, seperti Allah menciptakan alam ini terus bergerak dari masa ke masa. Subul Huda sejak bendera ini berdiri sampai hari ini terus bergerak dari masa ke masa. Jangankan Subul Huda, Anda digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Guru yang menggerakkan jiwa raganya untuk mencintai atmosfer Subul Huda. Guru yang menggerakkan jiwa raganya ketika dia berdoa, tak hanya lisan yang berdoa. Santri yang ketika dia sujud berbisik di bumi, bukan hanya lisannya yang dia sujud, tapi hatinya digerakkan untuk ikut sujud. Dan Anda yakin bahwa doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Dan kalian yakin, wahai santri-santriku, ya Allah, innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Maka energi doa itu akan diangkat oleh Allah dari bawah alam menuju ke arsy. Kenapa saya katakan ini segmen dua biru? Karena ada satu tayangan menarik, tulisannya adalah ini. Di tanah Bandung, di tanah Priangan Timur, anak-anak Bandung itu mengatakan, Pak Chandra, saya punya guru hebat di tanah Priangan Timur. Siapa guru yang favorit? Dia mengatakan, Pak Happy, saya suka banget dengan guru yang satu ini. Siapakah beliau? Agim itu adalah guru di tanah Bandung. Kalau bicaranya itu dengan qaulan layyinan wa qaulan baligh. Agim itu bicaranya nggak pernah teriak-teriak. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap kepada manusia, tapi lupa dengan Allah. Betul apa tidak? Anda izin. Banyak itu bicaranya. Dan Anda ketika mengajar di dalam kelas mungkin menggunakan gaya Agim. Anak-anakku, silakan duduk dengan rapi. Saya kira anak-anak banyak yang menghadirkan cipta di sini dan baca doa Bismillah. Tahu pelajaran selesai. Ada yang kedua, roadshow beberapa kampus di Indonesia. Guru terhebat kami adalah ini. Siapa? Presiden Soekarno. Kami roadshow ke komunitas motivasi Indonesia, Asosiasi Motivator Seluruh Indonesia, AMSI. Mereka mengatakan guru terhebat kami adalah ini. Siapa? Apa mereka itu? Berkumpullah 500 para motivator, guru-guru hadir di Jakarta Convention Center hari itu. Ditambah batch kedua para guru hari kembali dari tanah Sumatera. Mereka ditanya dengan pertanyaan yang sama,
Jawabannya pasti di kalangan mereka. Lampu redup Jakarta Convention Center, kami katakan kuruna min ummatin Nabi. Ketika kami katakan siapa guru panutan di jagat raya, tak ada lagi yang mengatakan di antara mereka yang mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah guru panutan di jagat raya ini. Wallahi kita mengenal Muhammad hanya Syeddah. Atmosfer sebelum Buddha terus berdiri tegak karena ada kecintaan apa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kami katakan di segmen 2? Apa buktinya kalau Nabi itu adalah the real speaker, the real teacher? Sabdanya muncul dalam hadisnya, Inna minal bayani la sihro. Jadi pakar hipno audience, pakar hipno student, pakar hipno teaching, bukan alam barbara dari California. Ada yang mengatakan pakar hipno audience adalah alam barbara dari California. Padahal Nabi sudah mengajarkan bayan. Kalau kita bicara mengajar harus lasihro, menghipno, menyihir lawan bicara. Anda bertanya lagi, Pak Edi, apakah betul pakar parenting juga Nabi? Yes, guru yang terhebat di jagat raya ini, apalagi dalam zona parenting. Karena apa? Atmosfer lembaga ini ikuti jejak historis Nabi. Rohul Mu'alim, karena di situ ada mahabbah sang Nabi. Andai kan kami tanya kepada Anda guru-guru dan juga santri-santri seluruh muda, aku tuh mustahil Nabi. Ketika kami tanya, wahai jemaah-jemaah terbaik kami, apakah kau rindu dengan Nabi? Maka semua suku Buddha akan menjawab apa? Rindu. Kenapa kami katakan ini? Sebelum kita kupas tentang keguruan, banyak di antara kita ada yang lelah dan lalai tentang hal ini. Karena apa? Jangankan kita jemaah, Nabi saja rindu dengan kita. Ketika Nabi SAW melewati makam Al-Baqi bersama para sahabat, fawaqafan Nabi, saat itu Nabi berhenti dari perjalanannya. Dan saat itu seluruh sahabat bertanya, ya Rasulullah, liman taqifu masyak, kenapa kau berhenti? Apa jawaban dari seorang Nabi hari itu? Jawaban beliau adalah, ana mustaqul bihwani, aku rindu saudara-saudaraku. Ana mustaqul bihwani, aku rindu saudara-saudaraku. Alladzina lam yarawna anni walakinna yu'minuna bi. Yang aku rindukan adalah sahabat-sahabatku yang belum pernah bertemu dengan aku. Sabda-sabda sang Nabi itu menembus ruang dan waktu sampai hari ini. Saya katakan sekali lagi, guru terhebat di jagat raya ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sabda-sabda sang Nabi menembus ruang dan waktu sampai hari ini. Kenapa? Kalau sekiranya kita ditanya apa impian Anda hari ini, wahai para guru, pasti jawabannya beragam. Impian saya adalah mudah-mudahan saya mengajar di sini jadi amal jariah bagi kamu. Andai kan kami tanya kepada santri-santrinya, wahai santri-santriku, apa impianmu? Pasti jawabannya beragam. Impianku supaya bisa dibahagiakan oleh Tuhan. Ketika kami tanya ini kepada satu anak, dan di sini anaknya muncul, Anda lihat tayangan ini dengan hati jemaah. Bagaimana anak ini mewujudkan impiannya untuk menghafalkan baik-baik Quran di depan gurunya, dan betapa bangga gurunya hari ini. Kita lihat tayangan ini semua. Anakku sayang, engkau mau jadi hafiz Quran. Atau tiap hari ada pemerintah. Kalau ada, harus ada seminar lagi. Bagaimana handling dan yang lain. Itu bayar buat kita. Handling problem ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana menghandling problem itu? Butuh ruhul mu'alim. Ruhul mu'alim itu ada 3. Yang pertama, itu sikap seorang mu'alim. Yang kedua, attention, perhatian seorang mu'alim. Tapi tak cukup dengan sikap yang penting bahagia. Yang penting bahagia.
Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Wahai para guru, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Ada kan ada guru yang ketika masuk ke kelas, sebelum masuk kelas, yang penting saya ngajar, pasti nggak beres ngajarnya. Ngajar itu penting, jangan yang penting ngajar. Sampai baik, catat tulisan ini tempel di ruang guru. Oh iya, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Wahai santri, simpan di foldermu. Jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Karena apa? Ungkapan ini adalah ungkapan yang terbaik untuk Anda hari ini. Berkali-kali saya mengatakan the power of happiness. Kebahagiaan itu adalah menembus ruang dan waktu. Jika ini menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Dan jika ingin memberikan kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan diri. Kalau you mengatakan, Pak Happy, saya itu ingin bahagiakan orang tua saya, tapi Anda sendiri gak bahagia, zon. Guru mengatakan, Pak Happy, saya ngajar itu ingin bahagiakan santri-santri saya, tapi Anda tampil di situ 45 menit saja gak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini ya, Al-Qurannya. Tolong bukan dong semangat ya hari ini ya. Dia aja gak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong semuanya perhatikan ya, ini penting ya, ini materi penting banget ya. Kalau guru masih di awal menit pertama bicara kayak gitu, berarti gurunya tidak mengesankan ilmuwan. Tolong perhatikan ya, tolong perhatikan ya. Wahai santri, ketika Anda tampil di depan your audience, tampil depan siapapun, dan hanya bicara begitu-begitu saja, maka hasilnya dia tidak akan bahagia. Ini generasi milenial yang di bawah sana, betul? Ada masih ingin seperti mereka seperti ini? Generasi milenial. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah khatib al-Hasan bil Mukhatab. Ungkapan Ali bin Abi Thalib muncul lagi dalam satu riwayatnya, andimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Wahai para guru, ajarilah mereka sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pastinya berbeda dengan zaman kita. Dulu waktu saya masih SD kelas 3 di Tasikmalaya Selatan, masih main bola di lapangan jelang maghrib. Apa yang dilakukan ibu kami? Ibu saya langsung menuju ke tengah lapangan. Ibu gak bicara apa-apa, hanya mengangkat tangannya dan menurunkan jari jemarinya satu persatu. Apa yang kami lakukan setelah itu? Kami lari ketakutan gara-gara jari seorang ibu. La yahtaju ilal kalam, tanpa bicara, hanya mengangkat tangan kayak gini ibu di tengah lapangan. Kami lari langsung ambil air wudhu menuju ke masjid. Anak milenial hari ini tak cukup dengan tangan Anda. Anda gak percaya? Lakukan aja coba nanti. Ketika anak lagi menjelang maghrib main bola di lapangan, adalah di tengah lapangan seperti ini. Lalu kami coba satu persatu. Saya yakin anak Anda akan mengatakan, ibu, ada apa dengan tangan hari ini? Khatib al-Hasan bil Mukhatab. Ungkapan Ali bin Abi Thalib bukan hanya al-mu'alim, al-muta'ahil. Titipan saat kami hari di acara G20 di Bali beberapa waktu lalu, kami mohon izin kepada tim protokoler Sekretariat Negara Republik Indonesia saat kami hadir menjadi MC di acara G20 di Bali. Simposium hanya kepala negara dan tim kementerian. 50 negara ada di situ. Apa yang kami capture? Ternyata di situ saya temukan poin untuk mengisahkan seluruh pesantren di Indonesia. Apa poinnya itu? Ini. Saat acara G20 di Bali muncul di giant screen hari itu, kami MC di sayap kanan. Kami mohon izin untuk meng-capture dan diizinkan oleh beliau-beliau ini. Presentase lembaga berkarakter di Indonesia atau di seluruh dunia ini. Di manakah posisi Indonesia? Kita mulai di situ yang muncul yang pertama, lembaga berkarakter, orang-orang hebatnya, anak-anak ini yang keren-keren. Ternyata ranking pertamanya, peringkat awalnya di Amerika Serikat, presentasenya 11,5%. Survei di G20 di Bali tanpa diupload di media sosial hari itu, ternyata presentase lembaga berkarakter di beberapa negara di Jepang adalah 10%, di bawah Amerika. Pasti ada lagi negara lain Pak Happy. Yo, kita menuju ke negara lain. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika. Malaysia 2,1%, dan ketika menuju ke negara lain, presentasi Singapura, orang-orang kerennya, lembaga-lembaga kerennya itu 7,2%. Kami kembalikan, pasti ada lagi nunggu Indonesia ada di mana.
sebagai tuan rumah di Biro di Bali. Mereka mengatakan selamat datang ya Allah Pak Bicara, silakan masuk Pak Bicara, aulanya sudah tersedia, silakan masuk motivasi kami. Berapa jumlah santrinya? 5 orang, 5 santri. Jadi kami berapa orang punya? Karena jadi nggak ngasih motivasi, jadi Tuhan. Apakah kami harus mundur lagi? Harus naik bentor lagi 5 jam balik lagi? Kami dibawa ke sebuah ruang kecil. Mereka pesantren wahadal ma'ad hafatul malaika dikelilingi malaikat Allah Azza wa Jalla yang saatnya kibarkan bendera Subul Huda. Kami yakin jagat raya Nusantara merasakan energi dari pondok pesantren Subul Huda. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya bicara berarti dalam Republik Indonesia. Tepat di momen spektakuler hari ini, kami hadir bersama keluarga besar Pondok Pesantren Subul Huda Kebangsawan Madiun. Hadir bersama para guru, para talent, para MC, dan sejumlah santri-santri lantai 1 lagu 21 frame karena mereka menunjukkan inner power of nature. Karena bagaimanapun santri yang diperlukan di negeri ini adalah santri yang berkarakter yang akan hiasi negeri ini. Tunjukkan tepuk tangan antum untuk Subul Huda Kebangsawan Madiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.